Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang latihan soal mengenai analisis laporan arus kas. Nah, sebelum kita memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Bella Puspa Ramadanti dengan NIM 105, Nuria Desi Safira NIM 109, Zahra Wanda NIM 124, dan Febriani Sarwinda NIM 218. Next. Nah, sebelum kita bahas latihan soal mengenai analisis laporan arus kas, saya akan sedikit memberi gambaran tentang analisis common size. Next. Ya, analisis common size adalah teknis analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Fungsi dan manfaat rasio keuangan analisis common size itu sendiri adalah mempermudah pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut. Bisa ke Excel. Di Zoom, kurang Zoom. Nah, ya, di sini saya akan membahas tentang analisis common size. Nah, saya membedakan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai arus kas masuk 3 pilar sejahtera food. Mengenai arus kas masuk, di sini saya sudah membedakan menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah arus kas masuk dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari aktivitas operasi itu seperti penerimaan kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan, terus penerimaan bunga dari aktivitas operasi, penerimaan pengembalian atau pembayaran pajak penghasilan dari aktivitas operasi. Nah, kemudian juga ada dari aktivitas investasi. Arus kas masuknya itu terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap, pencairan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan penerimaan dividen dari aktivitas investasi. Kemudian juga ada dari aktivitas pendanaan. Arus kas masuknya itu ada penerimaan pinjaman bank, penerimaan utang pihak berelasi, penerimaan atau pengeluaran kas lainnya dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada persentase dari subtotal dan persentase dari total. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang persentase dari subtotal. Dari mana angka-angkanya ini? Nah, angka-angka tersebut kita buat subtotal aktivitas operasi kita buat 100%, subtotal aktivitas investasi dan subtotal aktivitas pendanaan itu kita buat 100%. Mengapa? Karena di sini adalah kolom persentase dari subtotal. Nah, subtotal itu kan ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang namanya subtotal sudah pasti itu 100%. Nah, caranya untuk mencari nominal-nominalnya yang lain itu bagaimana? Nah, contohnya seperti penerimaan dari pelanggan. Pada tahun 2019 itu nominalnya sebesar Rp1.487.494. Kemudian tahun 2018-nya itu Rp1.629.089. Nah, tetapi pada tahun 2019 subtotal aktivitas operasinya itu sebesar
Rp1.459.158 untuk tahun 2019-nya. Untuk tahun 2018-nya itu sebesar Rp1.605.663. Nah, cara mencarinya untuk persentase dari subtotal tahun 2019 itu 1.487.494 dari penerimaan dari pelanggan setiap pos itu dibagi sama subtotal dari aktivitas operasi sebesar Rp1.459.158 dikalikan 100. Ketemu nanti hasilnya sebesar 101,94%. Kemudian untuk tahun 2018 itu kan nominalnya sebesar Rp1.629.089. Untuk subtotal aktivitas operasi tahun 2018 itu sebesar 1.605.663. Jadi tinggal dibagi 1.629.089 dibagi 1.605.663 dikalikan 100. Nanti ketemu hasilnya sebesar 101,46%. Nah, kita hitung sampai seterusnya, sampai ke bawah. Kemudian kita akan bahas tentang persentase dari total. Persentase dari total ini gimana ngitungnya? Nah, untuk persentase dari total itu ngitungnya kita harus menghitung total arus kas masuk terlebih dahulu. Total arus kas masuk itu nominalnya dari subtotal aktivitas operasi ditambah subtotal aktivitas investasi ditambah sama subtotal aktivitas pendanaan. Nah, nanti ketemu hasilnya untuk tahun 2019 nominalnya sebesar 1.459.632. Kemudian untuk tahun 2018-nya ketemu nominalnya sebesar 1.642.004. Nah, untuk persentase dari totalnya gimana cara mencarinya? Sama, hampir mirip seperti persentase dari subtotal. Bedanya adalah di pembagiannya. Misalnya, tadi untuk yang penerimaan dari pelanggan itu kan dibagi sama setiap subtotal. Nah, untuk yang persentase dari total itu kita bagi dengan total arus kas masuknya. Misalkan penerimaan dari pelanggan untuk tahun 2019 sebesar 1.487.494. Nah, untuk tahun 2018 1.629.089. Kemudian total arus kas masuknya untuk tahun 2019 itu 1.459.632 rupiah. Untuk tahun 2018 itu 1.642.004. Kita bagi. Nah, untuk penerimaan dari pelanggan 1.487.494 dibagi 1.459.632 untuk tahun 2019 dikali 100. Nanti ketemu hasilnya sebesar 101,91% untuk yang tahun 2019. Untuk yang tahun 2018 sama perlakuannya. 1.629.089 dibagi 1.642.004 untuk tahun 2018-nya dikali 100. Nanti hasilnya ketemu 99%, 99,21%, maaf. Ya, untuk yang persentase dari total arus kas masuknya itu selalu 100% ya, karena kita membaginya berdasarkan total arus kas masuknya. Bisa kembali ke PPT. Next. Nah, kemudian saya menganalisis mengenai arus kas masuk. Analisis Kemensize laporan arus kas masuk. Pada arus kas masuk tersebut didominasi oleh arus kas masuk dari aktivitas operasi.
Pada tahun 2019, aktivitas operasi dari 3 pilar sejahtera food sebesar 99,97%. Aktivitas investasi sebesar 0,03% dan dari aktivitas pendanaan sebesar 0%. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terbesar pada tahun 2019 dari penerimaan dari pelanggan sebesar 101,91%. Dari aktivitas investasi tahun 2019 didominasi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar 0,03%. Pada tahun 2018, aktivitas operasi sebesar 97,79%, aktivitas investasi sebesar 0,55%, dan dari aktivitas pendanaan sebesar 1,67%. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,18% dari tahun 2018. Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,52% dari tahun 2018. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,67% dari tahun 2018. Ini berarti bahwa kinerja 3 pilar sejahtera food cukup baik. Next. Bisa ke Excel lagi, Wen. Nah, barusan kan saya sudah menjelaskan mengenai arus kas arus kas masuk dari 3 pilar sejahtera food. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus kas keluar dari 3 pilar sejahtera food. Nah, arus kas keluar dari 3 pilar sejahtera food ini sama seperti yang tadi, hanya saja ini mengenai arus kas keluar. Nah, arus kas keluar ini ada subtotal aktivitas operasi, ada subtotal aktivitas investasi, dan ada juga mengenai aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini misalkan pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa, pembayaran gaji dan tunjangan, terus juga ada pembayaran bunga dari aktivitas operasi, kemudian juga aktivitas investasi itu cuma ada pembayaran untuk perolehan aset tetap. Kemudian untuk yang pendanaan, itu ada pembayaran pinjaman bank, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan, pembayaran utang pihak berelasi, dan pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan. Untuk persentase dari subtotal dan persentase dari total itu perhitungannya sama dengan arus kas masuk yang sudah saya jelaskan barusan, tapi saya akan memberikan sedikit contoh lagi untuk yang pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa. Ini kan minus. Nah, subtotalnya juga minus. Jadi, untuk menghitung persentase dari subtotalnya, kita membagi 1.297.528 dibagi sama subtotal dari aktivitas operasi 1.446.975 dikalikan 100. Sehingga ketemu untuk tahun 2019 persentase dari subtotalnya itu sebesar 89,67%. 89,67%. Untuk tahun 2018 itu minus 1.171.852 dibagi minus 1.327.097 dikali 100 sehingga ketemu persentase dari subtotalnya sebesar 88,3%. Begitu seterusnya perhitungannya sampai subtotal aktivitas pendanaan.
Untuk persentase dari total, sama seperti arus kas masuk tadi, pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa untuk tahun 2019 minus Rp1.297.528 dibagi dengan total arus kas keluarnya minus Rp1.451.360 kemudian dikali 100. Nah, untuk persentase dari total itu pembaginya selalu total arus kas keluar. Bisa kembali ke PPT. Nah, setelah saya menghitung mengenai arus kas keluar, kemudian saya menganalisis. Analisisnya adalah pada arus kas keluar tersebut didominasi oleh pengeluaran pada aktivitas operasi. Pada tahun 2019, aktivitas operasi sebesar 99,7%, aktivitas investasi sebesar 0,25%, dan aktivitas pendanaan sebesar 0,05%. Pengeluaran terbesar dari aktivitas operasi tahun 2019 didominasi oleh pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar 89,4%. Pengeluaran terbesar dari aktivitas pendanaan tahun 2019 didominasi oleh pembayaran pinjaman ke bank sebesar 0,04%. Pada tahun 2018, aktivitas operasi sebesar 76,67%, aktivitas investasi sebesar 0,37%, dan aktivitas pendanaan sebesar 22,96%. Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2018 Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2018 didominasi oleh pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar 67,7%. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2018 didominasi oleh pembayaran pinjaman ke bank sebesar 19,26%. Aktivitas operasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 22,03%. Aktivitas investasi mengalami penurunan dari 2018 ke 2019 sebesar 0,12%. Aktivitas pendanaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 22,91%. Ini berarti 3 pilar sejahtera food mengutamakan pengeluaran aktivitas operasi daripada aktivitas-aktivitas yang lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuria Desi Safira dengan NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren yang sudah saya analisiskan. Nah, sebelumnya analisis tren ini membantu manajer keuangan perusahaan menentukan perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren ini didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Baik, next. Nah, di sini pertama saya menganalisis dari arus kas kegiatan operasi. Di sini di perusahaan 3 pilar ini terdapat 4 tahun. Jadi saya menjelaskannya dari 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, dari arus kas aktivitas operasi ini terlihat bahwasannya dari 2016 ke 2019 sampai 2019 itu mengalami penurunan. Bisa dilihat di sini bahwasannya tahun 2016 penerimaan dari pelanggan itu 6.041.521 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 itu hanya 1.487.494. Berarti sudah terlihat dengan jelas bahwasannya perusahaan 3 pilar ini mengalami penurunan. Nah, untuk penghitungannya sendiri, di sini dalam analisis tren rupiah itu saya
2017 itu perhitungannya adalah 6.041.521 dikurangi dengan tahun 2017 yaitu 1.756.126. Begitupun 2018 dan 2019. Untuk presentasenya bisa diklik di presentasenya. Tahun 2017 itu perhitungannya adalah D5 dibagi dengan E5, yaitu berarti Rp1.756.126 dibagi dengan Rp6.041.521 dikalikan 100. Nah, di sini ternyata bahwasannya tahun 2016 ke 2017 itu mengalami penurunan sebesar 29,068%. Begitupun 2018 dan 2019 kita menggunakan data sebagai tahun dasarnya yaitu adalah 2016. Balik ke PPT, Mbak Wenda. Nah, dari sini saya menganalisis bahwasannya arus kas dari kegiatan operasi. Dari data perhitungan analisis tren untuk arus kas dari kegiatan operasi ini, perusahaan 3 pilar sejahtera food mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu 269.844, sementara tahun 2018 itu mengalami penurunan sebesar 454.858 daripada tahun 2017 dan begitupun di tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 ke tahun 2017 itu penerimaan dari pelanggan mengalami penurunan sebesar 29,068%. Begitupun di 2018 dan 2019. Lalu di pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa di tahun 2017 juga naik sebesar 10,240%. Hal ini yang menyebabkan jumlah arus kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi di tahun 2017 mengalami penurunan, itu penurunan dibandingkan pada tahun 2016. Selanjutnya, kita lihat di arus kas kegiatan investasi kalau nggak salah. Ya, dari arus kas investasi itu perhitungannya sama yaitu 350 dikurangi 270 sehingga hasilnya itu 80. Jadi 2016 ke 2017 itu turun aktivitas investasi atas penerimaan dari penjualan aset tetap. Tetapi pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 716.000 karena di penerimaan dari penjual aset tetap itu naik sebesar 986. Di tahun 2019 itu turun lagi menjadi 489.000. Turunnya itu sebesar 497.000. Perhitungan persentasenya yaitu 2017 berarti 270 dibagi dengan 350 kalikan 100. Hasilnya 77,143%. Begitupun dengan 2018 dan 2019 memakai tahun dasar di tahun 2016. Kembali ke PPT. Nah, setelah dianalisis, ternyata dari data perhitungan analisis tren untuk arus kas dari kegiatan operasi. Ini yang operasi, Mbak Wen. Ke slide selanjutnya. Ya, dari data perhitungan analisis tren untuk arus kas kegiatan investasi ini mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 1.376.479.
Tetapi pada tahun 2018 itu ternyata turun di itunya, di data nanti ada bacaan terakhir di bawah sebelum ada kalimat seperti total di kegiatan investasinya. Itu mengalami penurunan sebesar 212.779 dan 5.767, dan hal ini dikarenakan pada tahun 2018 itu pencairan atau penempatan investasi jangka pendeknya mengalami penurunan hingga Rp0. Begitupun di tahun 2019. Dan pada pencairan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo juga mengalami penurunan sebesar 292.300. Selanjutnya, terakhir kita menganalisis arus kas kegiatan pendanaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan itu 2016 mengalami penurunan di tahun 2017 hingga minus 898.256. Lalu untuk persentasenya itu sama seperti tadi, kita menggunakan tahun dasar 2016. Jadi perhitungannya adalah 898.256.000 rupiah maksud saya dibagi dengan 402.137 kalikan 100, hasilnya ini kurang dibesarin sepertinya Mbak Wenda. Hasilnya 223,371 sampai minus dari 402.173 minus ke 898.256. Begitupun di tahun 2018 dan 2019 kita menggunakan tahun dasar 2016. Balik lagi ke PPT. Lalu dari data perhitungan analisis tren untuk arus kas dari kegiatan pendanaan ini ternyata perusahaan 3 pilar Sejahtera Food mengalami penurunan yang drastis di tahun 2017 sebesar Rp1.300.393. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 perusahaan 3 pilar Sejahtera Food tidak menerima penerimaan hutang pihak berelasi, bertambahnya pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan, dan berkurangnya penerimaan pinjaman bank sebesar 24,715% daripada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp528.188 daripada tahun 2017, walaupun masih negatif. Begitupun juga pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ada penerimaan utang pihak berelasi sebesar 50,163% daripada tahun 2017. Lalu berkurangnya pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan sebesar 29,260%. Dan pada tahun 2019 tidak ada pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan ini. Selanjutnya, next. Lalu di kas, tidak apa-apa Mbak Wenda, langsung saja ke PPT-nya aja. Ya, di sini terakhir yaitu saya menganalisis kas dan setara kas arus kas akhir periode, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis tren ini untuk perusahaan 3 pilar mengalami penurunan di setiap tahunnya. Bisa dilihat dari data bahwasannya dari tahun 2016 sampai 2019 perusahaan ini mengalami penurunan di tahun 2017, 18 yang cukup drastis hingga 6,370% dan 16,031%. Walaupun di tahun 2019 mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan, yaitu sebesar 18,798%.
Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.